Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua kali ini anak-anak koordinat kartesius kita akan membahas kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu mengenai posisi suatu titik. Kita akan nanti belajar bagaimana beberapa titik membentuk suatu bangun. Kemudian kita akan belajar kuadran. Dan terakhir posisi suatu garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum videonya dilanjut, silahkan berdoa di rumah masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, misalkan ada suatu contoh begini anak-anak. Yang pertama titik A, B, C dan D dengan koordinat masing-masing membentuk suatu bangun. Namun bangun apa yang terbentuk dari keempat titik itu? Kemudian yang kedua ada titik E, F, G dengan koordinat masing-masing. Jika E, F, G, H membentuk persegi. Jadi ada 4 titik, tapi yang diketahui cuma 3 titik, yaitu E, F, G. Maka titik H-nya itu berada di mana jika E, F, G, H itu harus membentuk suatu persegi. Oke, kita jawab yang nomor 1 dulu ya. Misal begini, itu soalnya saya tulis lagi, titik A, B, C, dan D. Kita tulis yang A, min 2,2. Di mana titik min 2,2? X dulu, baru Y. Jadi di sini titiknya ya. Kemarin sudah dijelaskan. Titik A. Kemudian titik B, 3,2. Kita cek 3,2. Betul ya titik B-nya. Kemudian titik C, 3, min 2. X dulu, sumbu X dulu, baru Y. 3, min 2. Yang C. Kemudian yang D, min 2, min 2. Oke, D sudah. Lah, ketika semua titik tergambar, maka kita bantu dengan sebuah garis, kita hubungkan, membentuk apakah keempat titik ini ternyata membentuk sebuah bangun yang namanya persegi panjang. Jadi untuk menjawab perintah dari soal ini, bangun apa yang terbentuk dari 4 titik tersebut? Bangunnya yang terbentuk adalah persegi panjang. Ini paham ya? Selanjutnya titik E. Titik E min 4,1, F min 4,3. Kita cek ya. Yang E dulu min 4,1 berarti di sini. Titiknya di sini. Satunya lurus ya. Di sini E. Kemudian titik F min 4,3. Min 4 satunya 3. Kemudian yang G min 2,3. Min 2,3. Lah, hanya ini berapa jika EFG hanya di mana untuk persegi, maka menentukan titik A karena persegi kita tahu ya, maka di sini hanya. Supaya nanti ketika H ditaruh di sini dan garisnya dihubungkan akan membentuk persegi. Ini paham ya anak-anak ya? Sehingga titik H-nya adalah min 2,1. Mungkin nanti kamu akan bertemu dengan soal yang dikembangkan, misalkan berapa luasnya EFGH. Maka luasnya berapa kalau persegi? Kan sisi kali sisi ya. Berarti 2 kali 2. Kalau persegi panjang, ya panjang kali lebar. Berapa panjangnya, lebarnya berapa. Tinggal menghitung jumlah kotaknya ini ya. Insya Allah kamu bisa. Selanjutnya anak-anak, kita akan mengenal kuadran. Itu wilayah-wilayah yang ada pada bidang kartesius ini. Yang pertama kuadran yang pertama di sini, di mana wilayahnya adalah nilai X-nya ini positif semua ya, dan nilai Y-nya positif. Semua titik yang ada di wilayah ini dikatakan berada di kuadran 1. Kemudian jika X-nya negatif, Y-nya positif, semua yang ada ini akan dikatakan kuadran 2. Begitu juga dengan kuadran 3, kuadran 4. Paham ini ya? Jadi nanti menghafalkan X-nya tandanya apa? Negatif atau positif, Y-nya juga apa. Kalau ini kan yang sama ini kan ini ya, antara hitam dan merah. Kuadran 1 dan kuadran 3. Kalau kuadran 1 sama-sama positif, kuadran 3 sama-sama negatif. Tinggal menghafalkan 2 sama 4. Yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Contohnya begini. Misalkan ada titik A sampai F. A, B, C, D, E, F.
disuruh letak kuadran dari A, B, C ini berapa, berada di kuadran berapa begitu maksudnya ya. Kita cek yang A min 2,2. Kita cek min 2 ini kan nilai X-nya ya, berarti X-nya ini negatif, kemudian Y-nya positif. Kalau X-nya negatif, Y-nya positif, berada di kuadran berapa? Itu berada ini kan ya, kuadran 2. Negatif, X-nya negatif, Y-nya positif. Tapi coba cek, betulkah di sini? Oh, betul di sini. Nah, sehingga A ini berada di kuadran 2. Ini paham ya? Cek yang B. 3,2 sama-sama positif. X-nya positif, Y-nya positif. Berarti di kuadran berapa? Tentu di sini positif. Tapi kalau kita mau ngecek berupa titiknya, nah, ternyata titiknya berada di sini, sehingga gampang menentukannya kuadran 1 karena ada di sini. Jadi nanti kalau misalkan ada perintah seperti ini, langsung dijawab kuadrannya berapa, tanpa harus dibuktikan. Kalau mau dibuktikan dulu supaya lebih meyakinkan, tidak apa-apa. Gitu ya. Kita cek yang C. Positif, negatif. Positif, negatif di mana? Positif, negatif. Pasti di sini ya. Wilayah yang keempat di sini. Nah, ini titiknya. Nah, wilayah yang keempat, kuadran keempat. Yang D juga negatif, negatif pasti di sini. Nah, sehingga kuadran ketiga. Ini pahamnya anak ya. Yang E juga min 4, min 1 di sini kan ya. Berarti kuadran ketiga. Yang F juga negatif, 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 negatif. Berarti kuadran berapa di sini? Kuadran keempat. Kalau kita mau membuktikan, silahkan. Nah, kuadran ketiga ya. Sudah. Sekarang kita masuk pada sebuah garis. Misalkan ada sebuah garis seperti ini anak-anak. Saya kasih nama K. Sebuah garis namanya K. Bagaimana posisi garis ini terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y? Maka kalau kita lihat garis K ini dengan sumbu X, bagaimana posisinya? Yaitu sejajar. Kalau titik kan menghitung jaraknya ya, minggu kemarin. Kalau ini sejajar. Sehingga kalau ditulis garis K sejajar dengan sumbu X. Ini benar ya, garis K sejajar dengan sumbu X. Kemudian garis K ini juga tegak lurus dengan sumbu apa? Sumbu Y. Ada tegak, garis tegak berupa sumbu Y, nah lurusnya K. Makanya dikatakan garis K ini ini dulu ya, garis K ini tegak lurus dengan sumbu Y. Garis K tegak lurus dengan sumbu Y. Lah, kemudian garis K ini juga memotong sumbu Y. Dilewati sumbu Y, bersentuhan dengannya. Di mana? Di titik sini. Berapa titik ini? Ingat, X dulu baru Y ya. X-nya ini 0, Y-nya 3. Sehingga garis K berpotong atau memotong dengan sumbu Y yang ini yang tegak, di titik berapa? 0,3. X dulu 0, baru Y. Paham? Contoh lain. Misalkan ada garis. Nah, yang sini. Saya kasih nama M. Maka posisinya garis ini M dengan sumbu X atau sumbu Y bagaimana? Ketika ditulis bahwa garis M, ini garis M-nya sejajar dengan sumbu Y. Kenapa sejajar? Ya sejajar ini. Sama-sama lurus, sama-sama tegak. Ini paham ya? Kemudian setelah itu garis M tegak lurus dengan sumbu X. Yang tegak yang mana yang sekarang? Garis M-nya. Yang lurus, yang horizontalnya sumbu X-nya. Sehingga garis M tegak lurus dengan sumbu X. Apakah garis M juga memotong sumbu X, berpotongan dengan sumbu X? Iya. Di mana? Di titik sini. Garis M berpotongan dengan sumbu X. Di titik berapa ini? Ingat X dulu. X-nya kan kebetulan di sini. Min 2. Baru Y-nya 0. Berarti min 2,0. Jadi ketika nanti ada soal yang seperti ini, suruh menentukan posisi suatu garis, jawabnya seperti nolnya saja ya. Paham ya? Wah, anak-anak nanti ada tugas di LKS halaman 21 yang pilihan gandanya saja ya. Kamu jawab, kamu hati-hati jawab, kemudian nanti serahkan saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.